Oke, selamat datang di podcast Tiks Teks Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah, ada yang berbeda kawan pajak pada hari ini, yaitu narasumbernya. Kalau seperti biasa, narasumbernya itu hanya one on one, satu lawan satu. Kayak kelihatan lebih sepi, intens. Saya pengen ramai ini, saya pengen meramaikan podcast ini. Untuk itu saya membawa lebih dari satu narasumber, itu saya membawa dua narasumber. Untuk itu langsung saja saya perkenalkan fungsional penilai pajak Kanwil DJP Jawa Timur 2, Mas Michael Wisnuwardana dan Mas Wawan Darwan. Selamat datang Mas Wawan dan Mas Wisnu. Selamat datang Mas Arif. Ya. Halo kawan pajak semua. Halo Mas Michael. Halo Mas Arif. Sehat-sehat semua Mas ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita ramaikan Mas podcast ini. Nah, ini kita Siap. biasa itu saya itu sendiri masih berdua. Ini kalau bertiga ini kan lebih ramai gitu. Berarti kalau bertiga lebih ramai berarti materinya harusnya sangat menarik gitu Mas. Kira-kira kita hari ini pengen bahas apa ya Mas enaknya ya? Ya, baik. Jadi Mas Arif, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan dan juga menilai secara umum. Apa sih yang dikerjakan oleh penilai? Apa sih yang dikerjakan? Oh iya teman-teman, sebelum lanjut kita pengen tahu teman-teman penasaran apa sih itu fungsional penilai gitu ya. Mungkin Mas Michael atau Mas Wan mungkin bisa menjelaskan fungsional penilai itu apa sih Mas gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit aja gitu. Menilai secara gambaran umumnya saja gitu. Mungkin kalau kita lihat secara umum, fungsional penilai itu adalah fungsional yang menjalankan fungsi penilaian di Direktorat Jenderal Pajak. Fungsional penilai itu adalah orang pajak yang punya kapabilitas, punya kompetensi untuk melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian ini, tentu saja atas amanat undang-undang, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan dalam menentukan nilai yang sesungguhnya, menentukan nilai pasar sebagaimana maklumat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat 1 dan ayat 3 maupun undang-undang yang lain, yaitu mungkin Undang-Undang KUP, PPN, dan lain sebagainya. Kewenangan ini didelegasikan pada orang-orang atau personel di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri, yaitu fungsional penilai. Oke baik, jadi sudah tahu ya kan pajak. Jadi di Direktorat Jenderal Pajak itu ada berbagai macam jabatan. Nah, salah satunya ada selanjutnya tadi akan membahas PMK 79 tahun 2023 itu tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Tapi bukannya untuk ini sangat menarik Mas ya untuk tentang penilaian ini karena memang sangat jarang kita mengangkat tema tentang penilaian gitu. Biasanya kalau pajak itu kan biasa tentang PPh, PPN, udah langsung jadi peraturannya sudah langsung ini 21, 22, 23. Masih banyak masyarakat belum tahu, oh ternyata ada proses penilaian di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin untuk peraturan terkait itu tentang penilaian biasanya itu sudah banyak. Itu bedanya apa sih Mas punya Direktorat Jenderal Pajak dengan yang umumnya seperti itu untuk aturan penilaian ini? Oke, jadi ini Mas, mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan sejarah kenapa ada kegiatan penilaian dalam kegiatan perpajakan. Nah, jadi awalnya terkait dengan penilaian, awalnya kita itu sebagai penilai PBB dulu. Awalnya PBB dulu. Penilai PBB namanya sebelum ada penilai pajak. Nah, dulu aturan yang pertama terkait dengan penilaian adalah Undang-Undang PBB tahun 1985. Ini sudah lama sekali. Dan yang melakukan penilaian adalah penilai PBB, melakukan penilaian atas NJOP, baik untuk PBB perkebunan, perhutanan, minerba, dan sektor lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu dan kompleksitas bisnis wajib pajak, sehingga mulai tahun 2010, 2012, 2013, banyak permintaan dari stakeholder, baik itu dari seksi pengawasan maupun dari pemeriksaan, minta dilakukan penilaian terkait dengan properti, bisnis, dan ATB. Maka pada tahun 2015, terbitlah SE nomor 61 tahun 2015 terkait dengan pedoman penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, di situ mulai bisa diketahui apa saja yang bisa dilakukan penilaian. Kemudian tahun 2016 terbit juga merupakan petunjuk teknis penilaian untuk tujuan perpajakan tahun 2016. Nah, hanya
ketika sudah banyak permintaan untuk melakukan penilaian, banyak yang mempertanyakan, ini penilai PBB kok melakukan penilaian untuk properti, untuk bisnis ATB. Padahal kan namanya penilai, Udah berubah ya? iya penilai PBB. Emang boleh? Benar. Boleh penilai PBB. Emang boleh? Iya. Nah, maka tahun 2018 terbit Permen PAN nomor 11 dan nomor 12 untuk mengukuhkan dari yang sebelumnya penilai PBB menjadi penilai pajak. Nah, kemudian akhirnya setelah dikukuhkan ada penilai pajak dan asisten penilai pajak. Nah, akhirnya kita punya wewenang untuk melakukan penilaian. Di tahun 2020 terbit SN05 tahun 2020 tentang prosedur penilaian untuk tujuan perpajakan. Nah, di situ sudah jelas prosedurnya. Nah, tapi ternyata seiring perjalanannya waktu, hasil penilaian ini kadang digunakan, kadang tidak digunakan oleh stakeholder. Nah, maka terbitlah PMK 79 tahun 2023 ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk-produk penilaian. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ngomong-ngomong tentang kepastian hukum, jadi bedanya nih apa sih, Mas Michael mungkin ya? Bedanya apa sih, Mas? Dari tadi udah dijelaskan dari awalnya penilai PBB berubah menjadi fungsional penilai dan sebagainya, dan terbitlah peraturan mengenai PMK terbaru PMK 79 tahun 2023. Perbedaannya apa sih, Mas? Peraturan yang baru ini dengan yang sebelumnya seperti itu. Kalau perbedaan sebenarnya lebih ke arah begini ya. Peraturan yang baru ini menjadi semacam bridging, menjembatani kewenangan penilaian oleh DJP dengan fungsi penilaian yang dilakukan oleh penilai pajak. Selama ini yang dilakukan oleh penilai pajak seperti tadi diceritakan oleh Mas Wawan, banyak sudah dilakukan penilaian, baik itu penilaian properti, bisnis, saham, intangible asset. Tapi seringkali hasil penilaian yang kita create, kita susun dalam bentuk laporan penilaian, ini seringkali tidak dioptimalkan oleh stakeholder. Nah, dengan tujuan agar fungsi penilaian ini bisa lebih optimal, salah satu cara adalah dengan PMK 79. PMK 79 memberikan semacam keharusan bagi stakeholder untuk bisa menggunakan atau menjadikan hasil penilaian sebagai salah satu dasar pengenaan pajak atau DPT. Kalau secara kepastian hukum sebenarnya ini lebih seperti tadi untuk bridging. Tapi kalau kepastian hukum untuk penilaian sendiri sebenarnya merupakan amanat dari undang-undang. Seperti tadi kami ceritakan, undang-undang KUP, PPH, dan PPN itu sebenarnya sudah memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan penilaian. Dengan adanya PMK 79, kewenangan itu menjadi lebih jelas dan harus dilaksanakan oleh penilai serta hasil penilaian harus digunakan oleh stakeholder. Oke, baik. Jadi memang PMK ini lebih menjelaskan, lebih menguatkan bahwa laporan itu harus digunakan gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit cerita ya. Jadi kalau kita ngomongin bukti kuat ini sebenarnya kita nggak bisa langsung, kalau bahasa Jawanya tuh apa ya, kepiah uyah, nggak bisa seperti itu. Bukti kuat itu bisa digunakan saat laporan penilaian itu di-create dalam rangka mendukung fungsi pemeriksaan. Karena di situ fungsi penilai bertindak sebagai tenaga ahli pemeriksaan dan bisa langsung digunakan sebagai bukti. Tapi saat kita bertindak sebagai supporting untuk pengawasan, ini belum bisa karena harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Jadi karena fungsi pengawasan itu lebih ke fungsi edukasi, maka fungsi penilaian ini digunakan untuk mengedukasi wajib pajak agar melakukan pembayaran, penyetoran, atau mungkin penghitungan dasar pengenaan pajak dengan lebih objektif dan lebih akurat. Gitu sih. Jadi AR sama pemeriksa itu jadi lebih yakin. Kalau dulu kan seperti yang sudah dikeluhkan sama Mas Wan, ini kan dulu PBB gitu. Ini laporannya PBB nanti bisa dibalikan sama PBB. Ini kan PBB ngapain menilai punya saya sendiri. Sekarang tentang peraturan PMK ini jadi bisa laporan penilaian menjadi lebih yakin digunakan oleh AR dan tim pemeriksa dari tim penilai. Seperti itu Mas ya? Oke. Dengan adanya PMK 79 ini, pengaruhnya itu di dalam proses bisnis wajib pajak itu apa sih? Apa signifikan apa enggak ini dan PMK 79?
Baik, kalau pengaruh ke proses bisnis wajib pajak sebenarnya sih tidak terlalu banyak berubah. Yang berubah adalah saat wajib pajak harus melakukan penilaian untuk menentukan nilai pasar atau mungkin menentukan nilai sebagaimana amanat undang-undang, maka wajib pajak harus berpedoman dengan PMK 79. Kita tahu sendiri PMK itu sifatnya mengikat ke dalam dan keluar. Ya. Ke dalam DJP, keluar juga ke wajib pajak. Jadi saat kita sudah ketemu dengan wajib pajak atau bersinggungan dengan penilaian yang dilakukan oleh wajib pajak harus menggunakan dasar yang sama di PMK 79. Jadi saat mungkin terjadi dispute atau terjadi perbedaan pendapat antara DJP dengan wajib pajak, diharapkan dispute-nya tidak timbul terlalu lama. Ya. Jadi cepat ketemu tidak temu, lalu kewajiban perpajakan bisa segera diselesaikan. Kalau udah kewajiban pajak diselesaikan, penerimaan bisa lebih optimal. Tujuan utamanya sebenarnya ke sana. Tujuan utamanya seperti itu. Iya. Oke. Ada tambahan dari Mas Owen? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan oleh wajib pajak, memang harus mengikuti dengan amanat undang-undang perpajakan. Nah, benar. Misalnya saja nih, contoh sederhananya, ketika ada perusahaan melakukan aksi korporasi dalam bentuk akuisisi atau misalnya pengalihan aset dengan ada kaitannya dengan hubungan istimewa, nah maka aset atau saham misalnya yang dialihkan itu harus menggunakan nilai yang seharusnya dengan undang-undang PPh pasal 10 ayat 1 dan ayat 3. Nah, jadi di sini pihak wajib pajak boleh menggunakan penilaian KJPP dengan tetap berpedoman dengan PMK 79 tahun 2023. Kalau misalnya ternyata aksi korporasi ini tidak dilakukan penilaian, maka pihak DJP berhak untuk menilai aset tersebut. Seperti itu. Berarti memang kita ada wewenang gitu ya untuk bisa menilai aset tersebut selain dari misalnya tidak ada dari KJPP, dari kita juga bisa seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Ya, jadi semakin menarik. Dari tadi kita ngomong tentang penilaian. Mungkin ada yang tanya, penilaian itu sebenarnya apa aja sih jenisnya gitu yang bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu apa aja sih Mas jenisnya penilaian? Kalau jenis penilaian sebenarnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang nggak jauh-jauh dari supporting neraca maupun supporting dari sisi aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi kalau sudah ngomongin penilaian, kita harus ngomongin tentang penilaian untuk NJOV, Indonesia Wajib Pajak, untuk penghitungan PBB. Lalu kita juga dari DJP itu bisa melakukan penilaian untuk penilaian aset terwujud. Aset terwujud bisa berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, maupun peralatan yang sifatnya tetap ya. Lalu juga penilaian atas intangible atau aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu bisa juga semacam kontrak atau mungkin semacam goodwill atau bisa juga customer list. Lalu juga kita melakukan penilaian atas bisnis atau saham. Kalau kita mungkin teman-teman yang di kawan pajak lebih banyak golongan milenial atau Gen Z yang sering saham ya. Lagi hype sekarang. Menarik nih, benar. Karena kan sudah penilai pajak itu bisa melakukan dengan saham. Jadi kalau teman-teman kebanyakan penilaian melakukan transaksi saham untuk saham perusahaan terbuka, nah penilai pajak itu perusahaan terbuka dan tertutup itu bisa dinilai. Salah satunya itu yang paling menarik itu saham. Nah, oke, misalnya ada AR ini ternyata menemukan ada pengalihan saham gitu Mas. Pengalihan saham. AR itu akun representatif ya kawan pajak. Jadi ada pengalihan saham. Berarti kan sebenarnya bisa dinilai gitu ya. Nah, itu wajib pajaknya itu taunya dari mana kalau itu bisa dinilai itu? Yang dinilai itu kalau di saham itu lebih ke pelaksanaan Undang-Undang PPh pasal 10 ayat 1 dan Undang-Undang PPh pasal 10 ayat 3. Saat terjadi pengalihan saham kepada pihak yang berafiliasi, maka harus dilakukan pelaporan dan menghitung nilai yang seharusnya. Lalu jika terjadi aksi korporasi, merger, akuisisi, dan lain sebagainya, mungkin split off, maka juga dilakukan penilaian. Karena amanat pasal 10 ayat 3 adalah dengan menggunakan nilai kasar. Nah, mungkin Mas Wawan mau nambahin nih.
Jadi berarti memang sangat beragam gitu Mas ya untuk masalah penilaian itu ya. Betul, hanya sekali bukan hanya terkait dengan aset berwujud seperti properti. Ya. Ternyata saham pun bisnis pun bisa dinilai bisnis seperti yang disebutkan di dasar Mas Mike tadi, ada saham atau peredaran usaha dan juga penilaian atas aset terwujud seperti merek, goodwill dan Goodwill, sampai goodwill aja bisa dinilai gitu ya. Nah, ada yang menarik ini pertanyaan saya ini. Kalau kripto itu gimana? Kripto ini sebenarnya balik lagi ya. Kalau penilaian itu kan kita ngomongin segala macam bentuk instrumen keuangan Ya. bisa dilakukan penilaian. Selama kripto itu sifatnya memberikan tambahan penghasilan bagi wajib pajak, lalu instrumennya bisa kita dapatkan, kita analisis, maka seharusnya bisa dilakukan. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Yang jadi kendala adalah seringkali kripto ini di-create bukan berdasarkan fundamental yang jelas. Benar Lebih ke sekali. sentimen. Ya. Ini mungkin jadi tantangan juga ke penilai. Mungkin selama ini masih belum pernah dilakukan penilaian atas kripto karena mungkin salah satu yang jadi kendala adalah tidak ada fundamental yang jelas. Benar. Tapi jika kemudian fungsi penilaian dibutuhkan untuk mensupport penilaian mungkin kripto atau mata uang yang lain, ya seharusnya bisa dilakukan. Oke, baik. Jadi memang kripto NFT itu memang tergantung hype gitu ya. Nanti ada public figure yang meng-hype langsung harganya sangat tinggi. Sekarang udah sepi, malah sekarang sampai minus, ada sampai minus. Jadi apa yang dinilai kalau sampai minus sih? Oke, baik sekali. Terima kasih Mas Wawan sama Mas Michael. Terakhir Mas, untuk mungkin ada pesan-pesan yang ingin diberikan ke rekan pajak terkait tentang penilaian atau terkait tentang kewajiban pajakan, monggo mungkin dari Mas Michael dulu. Oke, mungkin kalau tentang penilaian sebagai amanat PMK yang baru, mungkin ini jadi kewajiban kita bersama untuk menyampaikan ya ke kawan pajak bahwa jika ada kegiatan aksi korporasi atau pengalian aset, baik itu aset berwujud maupun tidak berwujud, jika ternyata diharuskan melakukan penilaian, tolong benar-benar dinilai sesuai dengan yang digariskan di PMK 79. Ya. Karena dengan adanya PMK 79 ini, maka wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian secara benar, sesuai aturan. Ya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka juga kita di DJP ada instrumen, yaitu fungsi penilai yang bisa istilahnya bukan menguji ya, tapi lebih ke melihat kondisi real dari yang dialihkan tadi. Saat sudah dilakukan penilaian dan kemudian timbul ketetapan pajak dan kemudian timbul mungkin dispute, maka PMK 79 jadi semacam wasit. Jadi semacam wasit karena penilaian itu bisa dijadikan satu dasar untuk penentuan penghasilan. Oke, baik. Dari Mas Wawan? Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Michael tadi bahwa kegiatan penilaian itu merupakan amanat dari undang-undang. Wajib pajak dan masyarakat luas bisa mengakses undang-undang pajak penghasilan ataupun PPN, apa saja sih yang sebenarnya mengharuskan untuk dilakukan penilaian. Bahkan peraturan Menteri Keuangan ini bisa diakses luas. PMK 79 tahun 2023 menjadi pedoman bukan hanya bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga para pebisnis ataupun masyarakat yang mungkin ada aset korporasinya yang mengharuskan dilakukan penilaian. Nah, itu yang mesti diperhatikan agar nanti ke depannya harapannya wajib pajak itu benar-benar bisa patuh. Itu baik dalam pelaporan maupun dalam penyampaian aset maupun bisnisnya. Dan yang poin kedua yang ingin kami sampaikan bahwa penilai pajak itu bukan orang yang disewa untuk berkantor di DJP, melainkan adalah pegawai negeri pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang dan jabatan untuk melakukan penilaian. Oke, itu. Padahal tadi saya mau nanya itu berkaitan tentang statementnya Mas Wawan tadi. Jadi kalau misalnya wajib pajak ingin melakukan evaluasi, bisa nggak sih? Biasanya kan kita nyewa KJPP gitu ya. KJPP bisa nggak sih langsung dari penilai pajaknya gitu?
Apakah bisa sebenarnya? Nah, ini mungkin juga jadi sarana kita nyampaikan informasi ke WP, Mas. Nah, gini. Kalau untuk evaluasi sebenarnya ranahnya ada di kantor jasa penilai publik atau penilai swasta. Tadi Mas Wawan udah bilang penilai pajak itu orang pajak yang bisa menilai. Ya. Jadi kita nggak boleh, kita hanya melakukan penilaian untuk kantor pajak yang inputnya untuk penerimaan pajak. Nah, wajib pajak boleh nyewakan JPP nih pada saat melakukan evaluasi. Tapi saat laporan penilaian oleh KJPP tadi masuk ke kantor pajak, maka wajib Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi. Kira-kira yang dilaporkan udah benar nggak sih? Nanti kita biasanya sih diminta diberikan surat tugas, surat perintah untuk melakukan verifikasi lapangan. Tolong dong cek asetnya wajib pajak yang dilaporin di evaluasi aktiva. Kalau ternyata sudah sesuai dengan yang ada di laporan KJPP, ya clear, berarti langsung bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi seringkali kita temukan malah beda nih, waduh yang dilaporin apa, yang ada di lapangan apa. Benar. Jangan sampai yang dilaporin ternyata nilai ekonomisnya udah habis, barangnya udah nggak ada, tapi tetap dimasukkan. Benar. Nah, itu yang bahaya. Ya. Di situ fungsi penilaian akan jadi kontrol agar data yang dilaporkan tadi benar-benar benar. Oke, baik, berarti sudah jelas ya kan pajak. Jadi memang ada bagiannya masing-masing antara KJPP dengan fungsional penilai dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi bukan serta-merta KJPP digunakan untuk kepentingan umum. Tetapi ketika sudah masuk ke ranah perpajakan, masuk mungkin ke Direktorat Jenderal Pajak, itu bisa menjadi ranah dari penilai dari Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Wawan sama Mas Michael atas materi yang sudah disampaikan. Ini materi yang memang teman-teman ini sangat jarang menemui materi tentang penilaian ini. Bisa saya jamin itu. Biasanya yang dibahas tentang kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban. Nah, ini tentang penilaian mungkin bisa menjadi satu-satunya untuk materi perpajakan yang sangat menarik di podcast kita Kanwil DJP Jawa Timur. Untuk itu terima kasih Mas Wawan sama Mas Michael atas partisipasinya. Nanti kalau ada materi-materi yang lebih menarik lagi, kita boleh undang lagi, Mas, ya, gitu ya. Siap. Nanti kita buat rame lagi, berlima kalau perlu gitu. 18 langsung. 18 langsung kita main bola bareng gitu. Oke, terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.